Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Mumtana, hari ini saya akan menceritakan kisah seorang anak laki-laki yang hamil. Sebelum menyimak kisah selengkapnya, saya sarankan untuk menulis sholawat kepada Nabi di kolom komentar. Semoga sholawat kita menjadi penolong kita kelak di padang mahsyar. Like dan subscribe channel ini sangat membantu menyebar dakwah Islam dan semoga menjadi amal jariah. Kami doakan semoga kalian mendapatkan rezeki yang barokah dan diberi kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam menjalani kehidupan sehari-hari. Adi, seorang anak berusia 15 tahun yang tinggal di sebuah desa kecil di Jawa Barat, hidup dalam keluarga yang sederhana. Ia adalah anak sematawayang dari pasangan Pak Ujang, seorang buruh tani, dan Bu Siti, yang setiap pagi berjualan gorengan di pasar. Meski hidup mereka terbilang pas-pasan, kebahagiaan selalu menyelimuti keluarga kecil ini. Rumah mereka adalah sebuah rumah panggung dari kayu yang sudah mulai lapuk dimakan waktu. Walau begitu, Adi selalu merasa nyaman di sana, di tengah kesederhanaan yang ada. Sejak kecil, Adi dikenal sebagai anak yang ceria dan periang. Ia suka bermain bola bersama teman-temannya di lapangan desa yang luas. Wajahnya yang tirus dan tubuh kurus mencerminkan seorang anak yang aktif dan energik. Seringkali, ia menghabiskan waktu berlarian dengan teman-temannya tanpa memikirkan kelelahan, menikmati setiap detik masa muda yang penuh kebebasan. Adi bukanlah tipe anak yang suka menyendiri. Ia selalu membantu siapa saja yang membutuhkan, baik di sekolah maupun di rumah. Meski tak banyak harta yang mereka miliki, Pak Ujang dan Bu Siti selalu mengajarkan Adi untuk selalu bersyukur dan menghargai apa yang ada. Kehidupan yang sederhana ini memberikan Adi banyak pelajaran berharga, terutama mengenai pentingnya kebersamaan dan rasa syukur. Ia tumbuh menjadi anak yang penuh semangat, tanpa mengenal rasa takut menghadapi apapun. Namun, segala yang ia anggap normal dan bahagia, tak lama lagi akan mengalami perubahan yang tidak pernah ia bayangkan. Hidupnya yang penuh tawa dan keceriaan akan berubah drastis. Dimulai dari sesuatu yang sangat aneh yang terjadi pada tubuhnya. Perubahan itu akan membawa Adi pada sebuah perjalanan yang tak terduga dan penuh misteri. Seiring berjalannya waktu, perubahan pada tubuh Adi semakin terasa. Awalnya, ia hanya merasa sedikit lelah setiap pagi. Namun lama-kelamaan, rasa lemas itu menjadi semakin parah. Ia merasa tubuhnya seperti tak bertenaga meskipun baru saja bangun tidur. Hal yang lebih mengherankan adalah perutnya yang terasa aneh. Adi yang biasa memiliki perut rata, kini merasakan sesuatu yang tak biasa. Perutnya mulai membesar tanpa alasan yang jelas. Meskipun ia merasa tidak ada perubahan signifikan pada berat badannya. Bahkan, nafsu makannya mulai berkurang, sesuatu yang tak pernah terjadi sebelumnya. Pada awalnya, Adi mengira mungkin hanya kelelahan atau masuk angin biasa. Namun, semakin hari, perutnya semakin membesar dan ia mulai merasa khawatir. Ia pun mencoba menahan rasa takutnya, berusaha untuk tidak terlalu memikirkan hal itu. Namun, perubahan yang terjadi pada tubuhnya semakin mencolok. Celana sekolah yang dulunya pas di tubuhnya, kini terasa sesak di pinggang. Ketakutan mulai merayap di hati Adi, tetapi ia tidak tahu harus menghadapinya dengan cara apa. Di sekolah, teman-temannya mulai memperhatikan perubahan tersebut. Tony, sahabat Adi yang biasanya selalu bercanda bersamanya, tak bisa menahan diri untuk tidak berkomentar. "Lo kok makin gendut, Di?" tanya Tony suatu hari dengan nada bercanda. Adi hanya tertawa kecil, berusaha untuk mengabaikan pertanyaan tersebut. "Ah, banyak makan kali," jawabnya singkat, meskipun dalam hati, ia mulai merasa ada yang salah. Namun, gurauan itu lama-kelamaan berubah menjadi bisikan yang lebih aneh. Teman-teman Adi mulai menghindarinya, dan beberapa dari mereka bahkan berbisik di belakangnya. "Kamu lihat perut Adi? Kok kayak perempuan hamil ya?" Mereka tak sadar bahwa kata-kata tersebut membuat hati Adi semakin sesak. Ia ingin marah, tetapi yang lebih ia rasakan adalah ketakutan yang mendalam. Ketakutan akan perubahan yang tak bisa dijelaskan, perubahan yang semakin terasa tidak wajar. Ketakutan yang menghantui Adi semakin berkembang seiring berjalannya waktu. Setiap malam, ia terbangun dengan rasa mual yang hebat, diikuti dengan perasaan aneh di perutnya yang semakin membesar. Ia mencoba untuk mengabaikan perubahan ini, berpikir bahwa mungkin itu hanya masalah sementara. Namun,
Semakin ia mencoba melupakan, semakin nyata rasa sakit yang ia rasakan. Ia mulai merasa tubuhnya tidak lagi berada di bawah kendali. Perutnya bergerak-gerak, dan seringkali ia merasakan sesuatu yang aneh bergerak di dalamnya. Ia tak bisa lagi mengabaikan kenyataan ini. Suatu malam, setelah berhari-hari menahan rasa takut dan kebingungan, Adi akhirnya memutuskan untuk berbicara kepada ibunya. Dengan langkah yang ragu, ia pergi ke dapur tempat Bu Siti sedang menyiapkan gorengan. Suasana rumah yang sunyi semakin menambah kecemasan di dalam hatinya. "Bu, aku kayaknya sakit," kata Adi dengan suara gemetar, mencoba untuk mengungkapkan apa yang ia rasakan. Bu Siti menoleh, heran mendengar suara gemetar anaknya. "Sakit apa, Nak?" tanya Bu Siti dengan penuh kekhawatiran. Adi terdiam sejenak, menatap ibunya dengan tatapan penuh kebingungan dan ketakutan. Ia merasa sulit untuk menjelaskan apa yang terjadi pada tubuhnya. Namun akhirnya ia mengangkat bajunya, memperlihatkan perutnya yang semakin membesar. Wajah Bu Siti seketika berubah. Matanya melebar saat melihat perut Adi yang terlihat semakin aneh. "Astagfirullah, ini kenapa perut kamu, Adi?" tanya Bu Siti dengan suara gemetar. Adi hanya bisa menggelengkan kepala. Tak tahu bagaimana menjelaskan perubahan yang tak bisa ia pahami sendiri. Rasa takut mulai merayap dalam diri ibunya. Ia mendekat, meraba perut Adi dengan tangan gemetar. Namun tak ada rasa keras seperti orang yang kekenyangan. Namun, ada kehangatan aneh yang terasa, seakan ada sesuatu yang hidup di dalam sana. Malam itu juga, Pak Ujang yang baru pulang kerja turut terkejut melihat kondisi anaknya. Dengan wajah serius, ia berkata, "Besok kita ke dokter." Dan Adi hanya mengangguk. Tubuhnya dipenuhi dengan ketakutan yang semakin memuncak. Keesokan harinya, mereka memutuskan untuk pergi ke puskesmas desa untuk mencari jawaban. Berharap ada penjelasan medis yang dapat mengatasi kecemasan mereka. Namun, tak ada yang siap dengan kenyataan yang akan mereka temui. Hari demi hari, kondisi Adi semakin buruk. Setelah mengunjungi puskesmas, hasil pemeriksaan dokter tidak memberi jawaban yang jelas. Para dokter bingung dan tak dapat menjelaskan apa yang terjadi pada tubuh Adi. Kabar tentang kondisi Adi cepat menyebar di desa, dan mulai banyak orang yang berbisik-bisik di belakang keluarga mereka. Ada yang berkata bahwa Adi terkena guna-guna atau kutukan, sementara yang lainnya menganggap itu sebagai musibah yang tak bisa dijelaskan. Masyarakat desa mulai menjauhi keluarga Adi, dan hidup mereka mulai terasa sunyi. Di sekolah, teman-teman Adi semakin menjauh. Mereka yang dulu akrab dan selalu bermain bola bersama, kini menghindarinya. Bahkan, ada yang terang-terangan berbisik di belakangnya, mengatakan bahwa perut Adi seperti perut perempuan hamil. Ini membuat Adi semakin terisolasi. Ia merasa seperti menjadi bahan pembicaraan di belakangnya, namun ia tak tahu harus berbuat apa. Setiap kali ia mencoba mendekati teman-temannya, mereka justru menjauh dan menghindarinya. Di rumah, suasana menjadi semakin tegang. Warung gorengan Bu Siti yang dulu ramai pembeli kini semakin sepi. Warga desa mulai takut untuk mendekat, khawatir kutukan yang menimpa Adi bisa menular pada mereka. Ibu dan ayah Adi, meskipun berusaha tegar, tidak bisa menutupi rasa khawatir dan ketakutan mereka. Setiap malam, Pak Ujang dan Bu Siti tak bisa tidur nyenyak, selalu memikirkan apa yang terjadi pada anak mereka. Mereka tak tahu harus berbuat apa untuk membantu Adi, dan hanya bisa menunggu keajaiban datang. Namun, malam itu, kondisi Adi semakin aneh. Perutnya yang semakin membesar terasa semakin sakit. Ia terbangun di tengah malam dengan rasa nyeri yang luar biasa, seolah ada sesuatu yang bergerak di dalam perutnya. Rasa sakit itu begitu kuat, dan Adi hampir tak bisa menahannya. Ia menggigit bibirnya agar tidak berteriak, takut jika suara jeritannya akan membangunkan orang tuanya. Tetapi, apa yang terjadi berikutnya membuat Adi terkejut dan semakin ketakutan. Sesuatu yang bergerak di dalam perutnya semakin terasa nyata. Ia merasakan adanya bentuk yang menekan kulit perutnya, seolah-olah ada tangan kecil yang ingin keluar. Dengan tubuh gemetar, Adi menekan perutnya, berharap itu hanya imajinasi. Tetapi, gerakan itu semakin kuat. Keringat dingin mulai membasahi tubuhnya, dan perasaan takut mulai menguasai dirinya. Ia tak bisa menahan diri lagi. Dalam keadaan panik, Adi menjerit, memanggil orang tuanya. Saat itu, semua terasa begitu mencekam. Ketakutan melanda keluarga mereka,
dan situasi semakin tidak terkendali. Teriakan Adi yang menggelegar di tengah malam membangunkan Pak Ujang dan Bu Siti. Mereka berlari ke kamar Adi, panik melihat anak mereka yang tampak kesakitan. Wajah Adi sudah memucat, dan matanya terbuka lebar karena ketakutan. "Pak, Bu, tolong!" Adi merintih, memegang perutnya yang terasa semakin sesak. Pak Ujang mendekat dan mencoba memegang perut Adi, tetapi yang dirasakannya hanya kehangatan aneh yang tak bisa dijelaskan. Perut Adi terus bergolak, dan Pak Ujang mulai merasa ketakutan yang luar biasa. Sesuatu yang tidak biasa sedang terjadi pada anaknya, dan ia tak tahu harus berbuat apa. Bu Siti menangis, memeluk Adi dengan penuh kepanikan. Namun, ketakutan mereka semakin menjadi-jadi ketika lampu di kamar tiba-tiba berkedip-kedip, seolah ada kekuatan tak terlihat yang mengganggunya. Angin dingin yang tak tahu dari mana menyelinap masuk melalui jendela yang seharusnya tertutup rapat, membuat suasana semakin mencekam. Tiba-tiba, suara bisikan samar terdengar, entah dari mana asalnya. Waktunya sudah dekat. Suara itu seakan datang dari dinding kamar, menambah ketegangan yang sudah melanda seluruh keluarga. Pak Ujang meraih golok di atas lemari, teringat akan pelajaran yang diberikan oleh orang tuanya dahulu. Ia merasa harus melindungi keluarganya. Tetapi apa yang ada di depan mata mereka jauh lebih mengerikan dari apapun yang pernah mereka bayangkan. "Apa itu? Siapa di sana?" Pak Ujang bertanya dengan suara serak. Matanya memandang ke sekeliling ruangan yang gelap. Tidak ada jawaban. Hanya suara angin yang semakin kencang dan suara tirai yang berkibar liar. Tiba-tiba, suara bayi yang menangis terdengar, tetapi tidak ada bayi di dalam rumah mereka. Semua terdiam, menatap satu sama lain dengan ketakutan. Pak Ujang menoleh ke arah perut Adi, dan tiba-tiba ia menyadari dari mana suara itu berasal. "Tidak mungkin," gumamnya, tubuhnya gemetar ketakutan. Perut Adi mulai menampakkan sesuatu yang sangat aneh. Di bawah kulitnya, tampak sebuah bentuk kecil yang perlahan muncul. Suara tangisan bayi semakin keras, dan seiring dengan itu, wajah kecil yang samar mulai terlihat di permukaan perut Adi. Wajah itu tersenyum, namun senyumannya sangat menyeramkan. Bu Siti pingsan seketika, sementara Pak Ujang mundur dengan tubuh gemetar. Adi hanya bisa menangis, tak tahu apa yang akan terjadi selanjutnya. Ketakutan mereka semakin dalam, dan suasana rumah semakin mencekam. Sesuatu yang tak bisa mereka jelaskan sedang terjadi, dan tak ada yang bisa mereka lakukan untuk menghentikannya. Saat itu, mereka hanya bisa menunggu apa yang akan terjadi selanjutnya, dengan perasaan cemas yang terus merundung hati mereka. Keesokan harinya, Adi terbangun dengan perasaan yang semakin cemas. Perutnya masih terasa nyeri, seolah ada sesuatu yang bergerak liar di dalam tubuhnya. Meskipun ia mencoba untuk tidur lagi setelah malam yang penuh ketakutan, tidurnya tak pernah nyenyak. Setiap gerakan dalam tubuhnya membuatnya terjaga, semakin merasakan keberadaan makhluk yang tak terlihat namun sangat nyata. Perasaan itu semakin kuat, menggerogoti pikirannya. Pak Ujang dan Bu Siti juga tak bisa tidur dengan tenang. Keduanya merasa cemas, takut akan apa yang sedang terjadi pada anak mereka. Malam sebelumnya adalah puncak dari ketakutan yang belum pernah mereka rasakan sebelumnya. Kini, ketakutan itu semakin menggerogoti mereka, karena mereka tahu bahwa tidak ada lagi yang bisa mereka lakukan selain menunggu keajaiban datang. Mereka mencoba untuk tetap tenang, tetapi tak ada yang bisa menenangkan kecemasan mereka. Malam itu, kejadian yang lebih mengerikan terjadi. Setelah seharian mereka mencoba beristirahat, mereka kembali mendengar suara aneh dari dalam tubuh Adi. Suara itu semakin jelas. Bukan lagi hanya suara bayi yang menangis, tapi suara yang lebih menyeramkan. Tiba-tiba, lampu rumah padam, dan ruangan pun terbenam dalam kegelapan. Pak Ujang menggenggam golok dengan erat, dan Bu Siti meraih tangan Adi, berharap bisa melindungi anaknya dari apa yang sedang terjadi. Angin dingin kembali masuk, lebih kencang dari sebelumnya, membawa bisikan yang semakin jelas. "Aku akan lahir." Suara itu terdengar jelas, seolah berasal dari dalam tubuh Adi. Sementara itu, di perut Adi, kulitnya mulai meregang, dan sesuatu yang sangat besar mulai terlihat. Itu bukan lagi bentuk tangan kecil, melainkan sesuatu yang jauh lebih besar dan lebih mengerikan. Pak Ujang melihat dengan mata terbelalak, tak percaya dengan apa yang ia lihat. Wajah kecil yang dulu samar, kini semakin jelas.
Wajah itu tersenyum dengan senyum yang tidak manusiawi, dengan mata hitam yang kosong. Keadaan semakin mencekam. Suara tawa yang menyeramkan terdengar. Tetapi kali ini bukan dari bayi, melainkan dari makhluk yang tengah tumbuh di dalam tubuh Adi. Suara itu bergema di seluruh rumah, mengisi setiap sudut dengan ketakutan. Bu Siti yang melihat perubahan pada anaknya kembali pingsan, dan Pak Ujang yang sudah tidak sanggup lagi berdiri, mundur dengan tubuh gemetar. Apa yang terjadi pada anak mereka tak bisa mereka pahami, dan mereka hanya bisa menyaksikan dengan perasaan tak berdaya. Saat itulah, pintu rumah terbuka dengan sendirinya, dan sebuah sosok tinggi muncul di ambang pintu. Sosok itu tidak berbentuk manusia, dengan mata merah menyala dan tubuh hitam seperti bayangan pekat. Sosok itu tidak mengeluarkan suara, namun setiap langkahnya membuat udara semakin berat. Ia mengangkat tangan panjangnya dan menunjuk langsung ke perut Adi. "Dia milikku." Suara itu bergema di seluruh ruangan, membuat bulu kuduk Pak Ujang dan Bu Siti merinding. Dengan ketakutan yang memuncak, mereka tahu bahwa apa yang terjadi pada Adi bukanlah sesuatu yang bisa mereka lawan. Pak Ujang terhenti sejenak. Tubuhnya tergetar hebat di hadapan sosok yang tak bisa dijelaskan. Meskipun ketakutan menyelimuti dirinya, ia mencoba untuk tetap tegar demi keluarga. "Apa yang kamu inginkan?" tanyanya dengan suara tercekat. Namun usahanya hanya sia-sia. Sosok itu tetap diam, hanya menunjuk arah perut Adi dengan tangan panjangnya yang seolah tak berujung. Adi, yang sudah hampir tak bisa bergerak karena rasa sakit yang luar biasa, hanya bisa menangis. Tubuhnya gemetar hebat. Makhluk itu, meskipun diam, seolah berkomunikasi dengan Adi, menuntut sesuatu yang tidak bisa dipahami oleh keluarga ini. Perlahan, tekanan di perut Adi semakin kuat. Ia merasa seolah-olah ada sesuatu yang ingin keluar dengan paksa dari dalam tubuhnya. Setiap gerakan itu semakin menyakitkan, dan Adi tak bisa menahan teriakan yang terdengar begitu mencekam. Rasa sakit itu seperti tak ada habisnya, semakin menyakitkan dengan setiap detik yang berlalu. Pak Ujang tak bisa tinggal diam lagi. Dengan keberanian yang tersisa, ia menggenggam golok dan menerjang sosok yang ada di depan mereka. Namun, begitu ia melangkah maju, makhluk itu tiba-tiba menghilang dalam sekejap. Pak Ujang terjatuh, tubuhnya terasa lemas, dan jantungnya berdetak sangat cepat. Kejadian itu terlalu cepat, terlalu tak bisa dijelaskan. Semua terjadi begitu mendalam dan mencekam. Namun, ketakutan mereka belum berakhir. Saat sosok itu menghilang, perut Adi mulai meregang lebih keras. Kulitnya mulai meregang seperti akan robek. Tangan-tangan kecil yang kehitaman mulai menembus kulit perut Adi, menciptakan bayangan menyeramkan di seluruh ruangan. Adi menjerit sekuat tenaga, namun suara jeritannya terhalang oleh sebuah kekuatan yang tak bisa ia kendalikan. Bu Siti yang sudah menangis histeris berlari untuk memeluk anaknya, namun sebuah kekuatan tak terlihat mendorongnya mundur. Pak Ujang hanya bisa melihat dengan mata yang terbelalak, merasa tak berdaya. Sesuatu yang sangat buruk sedang terjadi di depan matanya, dan ia tak tahu harus berbuat apa. Dalam kegelapan malam yang semakin mencekam, perut Adi terus membesar, dan suara tangisan yang tidak manusiawi semakin keras terdengar, mengisi setiap sudut rumah. Suara itu tak lagi terdengar seperti tangisan bayi, melainkan tawa yang mengerikan, seolah makhluk yang ada di dalam tubuh Adi sudah siap untuk keluar. Sebelum mereka bisa melakukan apapun, suara itu berhenti, dan semuanya menjadi gelap. Seolah dunia mereka berhenti sejenak, terhenti oleh kegelapan yang datang dengan tiba-tiba. Rumah yang semula penuh dengan tangisan dan teriakan kini menjadi sunyi, hanya menyisakan perasaan takut yang mendalam di hati mereka. Pagi itu, desa terasa aneh. Matahari bersinar redup di balik kabut tipis yang menyelimuti seluruh desa. Suasana yang biasanya riuh kini terasa sunyi dan sepi, seolah-olah dunia sedang menahan napas. Warga desa yang mendengar teriakan-teriakan dari rumah Adi malam sebelumnya, akhirnya memberanikan diri untuk mendekat. Mereka merasa ada yang tidak beres. Namun tidak ada seorang pun yang berani mendekati rumah itu. Hanya beberapa tetua desa yang memiliki cukup keberanian untuk mengetuk pintu rumah keluarga Adi. Mang Karna, salah satu tetua desa yang dihormati, mengetuk pintu dengan hati-hati, mencoba untuk mencari tahu apa yang terjadi. Tak ada jawaban. Ketika ia mendobrak pintu bersama beberapa warga lainnya, mereka terkejut melihat pemandangan yang sangat mengerikan di dalam rumah.
Ruangan yang biasanya penuh dengan kegembiraan kini penuh dengan keheningan yang tak bisa dijelaskan. Bu Siti ditemukan duduk diam di tengah kamar. Wajahnya kosong dengan mata yang menatap kosong ke depan, air mata yang sudah mengering di pipinya. Pak Ujang terbaring tak bergerak di lantai. Tubuhnya kaku, seolah-olah tidak ada lagi kehidupan di dalam dirinya. Warga yang melihat ini hanya bisa terdiam, tak tahu harus berkata apa. Mereka merasa seolah-olah ada sesuatu yang sangat salah, tapi tidak ada penjelasan yang bisa mereka berikan. Di tempat tidur, kasur Adi sudah penuh dengan darah dan bercak hitam yang tidak bisa dijelaskan. Kejanggalan itu sangat nyata. Tidak ada jejak tubuh Adi yang ditemukan di dalam rumah. Seolah-olah ia menghilang begitu saja. Warga desa mencari ke seluruh sudut rumah, namun tidak menemukan apapun yang bisa menjelaskan keberadaannya. Semua barang di rumah itu tampak normal, kecuali untuk satu hal. Suara samar yang terdengar di dalam ruangan itu. Suara tawa kecil terdengar pelan, seperti sesuatu yang baru lahir sedang menikmati dunia barunya. Suara itu datang dari dalam ruangan, seolah-olah ada yang sedang bersembunyi di balik bayangan. Warga desa yang mendengar itu semakin ketakutan, dan mereka mulai mundur, menjauh dari rumah itu dengan rasa cemas yang semakin dalam. Angin yang dingin berhembus dari luar rumah, membawa bisikan samar yang terdengar seperti berasal dari dunia lain. Desa itu kini menjadi tempat yang diliputi oleh misteri yang tak terpecahkan. Semua yang terjadi pada keluarga Adi tetap menjadi pertanyaan besar, tak ada penjelasan medis atau logika yang bisa diterima. Satu-satunya yang tersisa adalah rasa takut dan keheningan yang menguasai seluruh desa. Sebuah kisah kelam yang akan tetap menjadi misteri, terpatri di dalam ingatan setiap orang yang pernah mendengarnya.